Faya ashabal fadail, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Syarif Kiai Haji Abbas bin Yahsi Al-Husaini, mata'anallah bituli hayatih. Wakil Ketua PWI LS Pusat Dr. Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak, Kesepuan kita Kiai Haji Tabari Sadili, Sayyid Tengku Muda Qari, Ketua PWI LS Provinsi Banten Kiai Haji Aang Zainuddin, Sekretaris Umum PWI LS Pusat Kiai Haji Ali Zain Tubagus Sopyadi, juga Kesepuan dari PWI LS Banten Kiai Haji Sarwan, Ketua PWI LS Lampung Kiai Haji Sufarman Abdul Karim, Kesepuan kita Kiai Hamdan Suhaimi, Kiai Ihsan Al-Bandawi, Kiai Haji Ja'far Shadiq Al-Majalengkawi, dan seluruh para undangan, seluruh para kiai, seluruh para pejuang Wali Songo Indonesia. Selamat kepada pengurus PWI LS Provinsi Banten yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan akan semakin semangat. Sebelum dilantik, Kiai Aang Zainuddin ini semangatnya luar biasa. Ketika sudah dilantik, maka semangatnya ini harus 100 kali lipat lebih semangat dari sebelumnya. Dan pelantikan ini diadakan di Cilegon. Pelantikan ini diadakan di tanah Banten, tepatnya di Cilegon, tanah yang pada tahun 1888 menjadi basis perjuangan pribumi melawan penjajahan kafir Belanda. Kiai Wasid, murid dari Syekh Abdul Karim At-Tanara Al-Bantani, murid daripada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dan seluruh kiai-kiai tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Tanara, Keronjo, Kresek, Tirtayasa, Pontang, Sawaluhur, Cilegon, Cigading, dan Bojonegara bersatu padu menyusun strategi rapat di Pasilian, rapat di Bendung, rapat di Pontang, rapat di Bojonegara, rapat di Cilegon, rapat di Kaujon, Serang. Untuk apa? Untuk bersatu padu dengan masyarakat seutuhnya pada saat itu untuk melawan penjajahan kafir Belanda. Dan pada akhirnya, walaupun perjuangan Kiai Wasid belum bisa mengusir penjajah Belanda dari tanah Banten, tetapi perjuangan beliau bersama seluruh para kiai, para petani, para buruh dan sebagainya telah menjadi energi seterusnya untuk rakyat Banten untuk senantiasa memerdekakan diri dari berbagai penjajahan-penjajahan baik fisik maupun spiritual. Dan akhirnya terjadi lagi pemberontakan di Banten 1926, digelorakan oleh murid Syekh Abdul Karim At-Tanara Al-Bantani, juga sebagai mursyid Tariqah Al-Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Syekh Kiai Agung Asnawi dari Caringin. Sebelumnya, semenjak Kesultanan Banten ini dihapuskan, diserbu, dihancurkan oleh Belanda tahun 1808, maka ketika kesultanan itu sudah secara resmi tiada, otoritas keagamaan dipegang
oleh para kiai, oleh para bangsawan. 1808 Kesultanan Banten itu dihancurkan. 1811 Kiai Nuriman dari Pandeglang sudah memberontak pada Belanda. Kemudian diteruskan oleh Mas Jakaria yang memberontak kembali pada Belanda, sampai beliau, Mas Jakaria ini, dibakar hidup-hidup di alun-alun Pandeglang. Dilanjutkan oleh keturunannya Mas Wakhia. Kemudian sampai seterusnya banyak pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Banten kepada Belanda. Bagi masyarakat Banten, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tetapi dulur-dulur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, apakah engkau akan menghabisi nyawamu sendiri karena bersedih masyarakat yang engkau dakwahkan itu tidak mau beriman mengikuti dirimu? Maka kita yang berjalan salakna maslakan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus seperti Nabi besar Muhammad. Apa itu? Bersabar di dalam berjuang, tidak kemudian pundung mutungan kepada saudara-saudara kita yang belum mau berjuang bersama kita. Kadang kita mau berjuang, kita mau memerdekakan mereka, tetapi yang mau diperdekakan oleh kita ini kemudian malah mereka yang memusuhi kita. Maka jangan sampai dari situ kemudian kita menjadi putus asa. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa ketika keluarga beliau dari Bani Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib, bahkan ada yang belum mau masuk Islam. Bahkan pamannya yang tercinta Abbas ibnu Abdul Muttalib itu sampai perang Badar masih perang di barisan orang-orang kafir. Bahkan menantunya Rasulullah masih perang di barisan orang-orang kafir pada saat perang Badar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetaplah bersabar untuk terus mengajak saudara-saudaranya untuk ini jalan yang benar. Jalan itu salah, jalan inilah yang benar, dan kita harus sabar. Makanya saya tidak pernah memberikan sebuah pernyataan tentang saudara-saudara kita yang tidak atau belum sependapat dengan kita dalam perjuangan ini. Biarkan saja, toh mereka sendiri yang akan merasakan daripada manfaat dari perjuangan ini. Sejak zaman dulu, secara antropologis, masyarakat itu terbagi ke dalam 4 golongan. Pertama, masyarakat itu dibagi menjadi Brahmana, orang-orang yang ahli akhirat, yang mendoakan bangsa negara. Kemudian ada kesatria, yaitu para pejuang, orang-orang yang mengerti bahwa dia sedang dijajah. Orang-orang inilah yang senantiasa berada di garis paling depan di dalam bagaimana memerdekakan dan menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kemudian ada golongan waisya, para pedagang-pedagang, para juragan-juragan yang kemudian menjadi donatur dalam perjuangan para kesatria. Dan ada orang-orang sudra, para buruh, para petani, yang merekalah, untuk merekalah kita berjuang demi untuk memerdekakan mereka dari penjajahan spiritual. Siapapun bisa menjadi Brahmana
Kalau orang-orang dari golongan Sudra dan Waisa, dia belajar agama, maka dia jadi Brahmana. Siapapun dia yang mau berjuang, maka dia menjadi kesatria. Dan perlu diketahui, orang-orang Banten sekarang ini mungkin ada 12 juta. Yang baru bergabung dengan PWI LS mungkin baru 2.000 orang. Ini jangan mengecilkan hati kita, karena sejarah membuktikan bahwa setiap masa pejuang itu tidak banyak. Orang yang mengerti bahwa dirinya sedang dijajah, inilah yang memerdekakan bangsanya, dan jumlahnya dalam setiap masa tidak terlalu banyak. Dialah yang meresonansi jiwa-jiwa perjuangan kepada rakyat semesta, sehingga rakyat semesta kemudian mempunyai kesadaran yang sama dengan para pejuang itu bahwa kita sedang dijajah. Orang yang merasa dirinya sedang dijajahlah yang akan berjuang untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan. Orang yang merasa nyaman dengan keadaannya, walaupun ia hina dina, maka dia tidak akan berjuang. Maka dulur-dulur sekalian, perjuangan ini perjuangan kebenaran. Perjuangan ini adalah perjuangan menjaga nama baik Wali Songo. Leluhur kita Wali Songo mendakwahkan Islam agar orang-orang Banten dulu yang agamanya Sunda Wiwitan, ada yang agama Hindu, ada yang agama Kapitayan, masuk Islam. Pas sudah Islam, ternyata ada oknum-oknum dari umat Islam sendiri yang menyatakan bahwa di dalam ajaran Islam manusia terbagi-bagi kehormatannya. Ada manusia-manusia super yang memiliki privilege untuk dimuliakan lebih dari zatnya daripada yang lainnya. Dan kita merasa bertanggung jawab. Dulu leluhur kita para Wali Songo yang mengislamkan masyarakat, sesudah Islam masyarakat itu dijajah. Sesudah masuk Islam masyarakat itu kemudian diintimidasi, ditakut-takuti. Kalau ente nggak ngehormatin aneh, ente nggak masuk surga. Inilah yang harus kita lawan. Ini yang harus kita berikan kepada masyarakat, bahwa Islam mengajarkan kesetaraan. Islam memandang manusia kemuliaannya adalah dari ketakwaannya. Siapa yang paling dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Siapa orang yang paling tinggi ilmunya, dialah yang tinggi pangkatnya. Ba'alawi tidak begitu. Dia setiap hari lihat di YouTube ulama-ulama penceramah dari kalangan Ba'alawi, 90% isinya cuma tentang keluarganya. Ceramahnya adalah tentang bagaimana orang lain harus menghormati mereka. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran-ajaran setan. Dan kita harus lawan. Terus kita jangan bosan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa apa yang mereka katakan bukan ajaran Islam. Yang mereka ceramahkan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam menghargai seluruh manusia. Kenapa Wali Songo itu cepat mengislamkan orang menjadi banyak langsung masuk Islam? Karena Wali Songo memasukkan orang, mengajak orang masuk Islam dengan memuliakan semuanya. Akhirnya mereka merasa dimuliakan ketika Islam datang, dan itu berjalan demikian terus sampai kemudian ada sekelompok orang yang ngebohongi umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kalian harus menghormati saya. Kemudian
mereka mengintimidasi, mengeksploitasi hak-hak mereka sebagai keturunan Nabi, tetapi ketika diteliti nasabnya melenceng. Mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, baik dari sisi antropologi, dari sisi historiografi yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dari sisi tes DNA. Keluarga Nabi tes DNA semuanya J1. Keluarga Nabi tes DNA keluarnya J1. Mereka tes DNA G, yang menunjukkan jangankan mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad, orang Arab aja mereka bukan. Kemudian dari sisi spiritual, banyak yang sudah menghubungi saya, para kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Ba'lawi ini bukanlah keturunan daripada aku. Sampaikan kepada semua orang bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan daripada aku, tidak ada kaitan mereka dengan nasabku yang mulia. Bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama yang laki-laki, yang perempuan banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkabarkan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah, dan Rasul katakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan aku. Ini sudah lama sekali. Saya tidak pernah bicara tentang riwayat-riwayat ini. Tetapi sekarang hampir 90 orang sudah nggak percaya sama Ba'lawi turunan Nabi. Maka sekarang ini sudah boleh bahwa referensi spiritual itu sudah ada. Sejak bab nasab ini saya gulirkan. Sejak bab nasab ini saya gulirkan, banyak orang yang bersaksi mereka bermimpi bertemu Rasulullah, bahwa Rasulullah katakan Ba'lawi bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitan antara aku dan Ba'lawi dari sisi nasab, dari sisi darah, dari sisi genetika. Saudara-saudara, hari ini orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnudzon kepada penipu. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Ruwiya an Gus Miftah fi YouTubihi bi annahu dakhala alaihi kabibun fi yaumil id aw ma ba'dahu fa'atabahu. Rawahu al-YouTube. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house, dia didatangi oleh seorang kabib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si kabib ini marah-marah. Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu? Gus Miftah itu, kenapa kabib itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya, karena Gus Miftah dianggap masih husnudzon kepada kabib, bahwa kabib adalah keturunan Nabi. Kenapa itu Ba'lawi, kabib itu masih berani pada Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa.
Si Habib ini penceramah bukan, ulama bukan, Gus Miftah penceramah. Jangankan hanya camat, Jokowi aja mau dengerin ceramah Gus Miftah. Tapi kenapa itu si Habib yang bukan siapa-siapa berani pada Gus Miftah? Karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Siapa yang masih percaya Ba'lawi keturunan Nabi, siap-siap dia akan ditindas secara spiritual oleh Ba'lawi. Kalau kepada PWI nggak akan berani. Tapi kalau bagi mukibinnya, ketemu mukibinnya, dia akan gagah perkasa. Ente nggak hormatin aneh, ente kagak masuk surga. Itu ama mukibin. Tapi kalau ama PWI, mereka tidak akan berani lagi. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin Usman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa ukhran bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbah karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Usman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhran, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi sayyidatina Khadijah al-Kubra, wa bijahi sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Batul, wa bijahi sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa bijahi sayyidina Hasan radhiyallahu an, wa bijahi sayyidina Al-Husain radhiyallahu an, wa bijahi jami'i ahli baitin Nabi, wa bijahi jami'i ashabin Nabi, wa bijahi sayyidina wa maulana sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ya Allah, kami meminta dengan barokah pangkat manzilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapanmu, merdekakanlah bangsa kami, umat Islam kami, Nahdlatul Ulama kami dari kebejatan, dari kesesatan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, padahal mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi jami'il awliya'i tis'ah, khususan jaddana Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa khususan Pangeran Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun, Pangeran Santri, wa bijahi Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa bijahi Sultan Maulana Yusuf, wa bijahi Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, wa bijahi Sultan Maulana Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, wa bijahi Sultan Abil Ma'ali Ahmad, wa bijahi Sultan Agung Tirtayasa radhiyallahu taala anhum, wa bijahi jami'i ulama'i Banten, wa bijahi Sayyidina Pangeran Sunyararas wa jami'i dzurriyyatihil ulama. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi